Baik, selamat siang Miss dan teman-teman semua. Kami dari kelompok Sumber Tenaga yang beranggotakan saya sendiri Albert dan ini Marcel. Lalu di kanan saya ada Alvis dan di depan saya ada Baterai. Nah, di dalam Sumber Tenaga ini kami akan membahas pengertian, yang pertama pengertian, yang kedua faktor, yang ketiga jenis-jenis, dan yang keempat manfaat. Oke, dari pengertian dulu. Pengertian saya akan menjelaskan. Nah, apa sih pengertian dari sumber tenaga? Nah, sumber tenaga adalah komponen yang paling penting. Nah, karena tanpa adanya sumber tenaga, maka alat-alat penginderaan jauh tidak dapat beroperasi. Nah, contohnya itu kayak misalnya bensin. Kalau misalnya motor kalau tanpa bensin kan nggak bakal beroperasi. Sebaliknya kayak misalnya mainan Tamiya lah ya. Tamiya kalau misalnya tanpa baterai juga nggak bakal bisa beroperasi kalau tanpa baterai. Oke, selanjutnya untuk faktor saya serahkan kepada Alvis. Oke, terima kasih Albert. Jadi saya akan menjelaskan faktor. Jadi guys, sumber tenaga ini berbeda-beda cara pendapatannya dari setiap objek dan setiap tempat. Apa sih yang mempengaruhi? Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan sumber tenaga itu berbeda-beda pendapatan cahayanya? Yang pertama itu terlihat dari keadaan cuaca. Jadi sumber tenaga ini berasal dari seperti matahari. Jadi keadaan cuaca misalnya pada saat cuaca yang berkabut, otomatis kita akan mendapati kekurangan cahaya matahari yang kurang. Kemudian itu ada waktu penyimpanan jumlah energi. Waktu penyimpanan jumlah energi ini maksudnya ada dua cahaya. Yang pertama itu pada saat siang hari dan pada saat sore hari. Pada saat siang hari itu matahari itu bergerak tegak lurus dan pada sore hari itu bergerak dengan posisi miring yang menyimpulkan bahwa pada siang hari itu cahaya dapat menyimpan lebih banyak daripada sore hari. Kemudian itu ada bentuk permukaan bumi. Bentuk permukaan bumi ini yang dimaksud itu adalah bentuk yang bertopografi yang halus dan rata. Jadi bertopografi yang halus dan rata itu bakal lebih banyak menerima jumlah matahari yang diterima daripada yang bertopografi kasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber tenaga dari penginderaan jauh. Yang pertama itu ada baterai. Baterai ini adalah sumber tenaga yang paling umum digunakan untuk penginderaan jauh. Baterai ini akan menghasilkan daya untuk instrumen dan sensor dalam penginderaan jauh. Dalam penginderaan jauh, baterai ini berperan sebagai sumber tenaga utama dalam penginderaan dan di berbagai perangkat seperti satelit, sensor dan juga drone yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penginderaan jarak jauh. Lalu yang kedua itu ada surya. Panel surya ini sering digunakan dalam penginderaan jauh untuk menghasilkan listrik dari sinar matahari. Lalu panel surya ini sering digunakan dalam waktu yang lama dan juga di daerah terpencil. Lalu untuk yang ketiga ada bahan bakar. Bahan bakar seperti bahan bakar cair atau gas ini digunakan dalam beberapa sistem penginderaan jauh yang membutuhkan lebih banyak daya dibandingkan dengan sistem baterai dan juga surya. Oke. Sekarang kita masuk ke cara kerja. Jadi cara kerja dalam sumber tenaga ini ada dua. Yang pertama itu ada secara pasif menggunakan matahari. Yang kedua itu secara aktif yaitu dari gelombang. Yang saya akan menjelaskan bagian yang pasif yaitu dari matahari. Jadi sumber tenaga ini kita menggunakan prinsip yang namanya penyerapan, penyimpanan, dan distribusi. Oke, di sini ada gambar, yaitu ada matahari, panel surya, ada tempat panel, dan baterai. Jadi matahari ini sebagai sumber tenaga, kemudian menyinari panel surya. Sehingga panel surya ini akan menyerap cahaya yang dihasilkan dari matahari ini. Kemudian hasil dari panel surya ini, energinya akan didistribusikan ke tempat panel yang namanya panel kontrol. Jadi panel kontrol ini adalah bagian tahap selanjutnya dari penyimpanan panel surya. Kemudian panel surya ini akan didistribusikan lagi kembali ke baterai. Baterai ini sebagai tempat untuk penyimpanan energi-energi dari panel surya. Dan hasil dari baterai ini kita bisa
dipakai untuk berbagai macam kebutuhan listrik. Lalu kali ini saya akan menjelaskan cara kerja sumber tenaga secara aktif. Yang pertama itu ada sensor ini akan memancarkan tenaga elektromagnetik ke arah tertentu. Lalu yang kedua itu tenaga elektromagnetik tersebut akan mengenai objek. Lalu yang ketiga, objek tersebut akan memantulkan energi elektromagnetik ke arah sensor. Lalu yang keempat itu sensor ini akan juga mengukur dan juga mencatat waktu dan intensitas tenaga baliknya. Lalu yang kelima ini sensor menggunakan data yang tercatat untuk mengetahui posisi, jarak dan juga jenis objek. Baik, selanjutnya ada manfaat sumber tenaga. Yang pertama yaitu mendukung aktivitas sehari-hari. Listrik memungkinkan kita untuk menggunakan perangkat elektronik seperti lampu, kipas angin, televisi, dan komputer. Lalu yang kedua ada penggerak industri dan ekonomi. Pabrik dan industri menggunakan teknologi listrik untuk membantu sebagai sumber produksi barang. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup, yaitu seperti sumber tenaga mendukung penyediaan air bersih melalui sistem pemompaan. Lalu yang keempat, ada sumber pembangunan infrastruktur. Jadi dalam pembangunan ini kita penggunaan alat berat yang menggunakan sumber tenaga. Lalu yang terakhir, mendukung teknologi dan inovasi. Pada zaman sekarang banyak inovasi yang terbaru dan sumber tenaga ini merupakan salah satu dari energi tersebut. Sumber tenaga ini menciptakan solusi ramah lingkungan untuk masa depan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami yaitu sumber tenaga. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan salam sumber tenaga.